Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Manasukma dari kelas R1G dengan nomor NPM 202121500415 dan nomor SIKA 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum Islam, politik Islam, ekonomi Islam, dan toleransi antar umat beragama dalam Islam. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya ataupun hubungan antara manusia dengan manusia bahkan dengan alam semesta. Adapun sumber hukum Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Jika dilihat dari pembagian hukum Islam, memiliki beberapa bagian. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada wajib. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila menegakkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan. Yang kedua, sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa dan tidak disiksa. Yang ketiga ada haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram maka akan dicatat sebagai pahala. Yang keempat ada makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan maka jauh lebih baik, sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan maka kurang baik. Yang kelima ada mubah. Dikatakan mubah adalah hal-hal yang dibolehkan dalam agama, diperbolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Tujuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak membantu, setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum Islam. Berikut ini yang merupakan tujuan hukum Islam yaitu yang pertama, 1. Maqasid al-syariah. Yang kedua, kemaslahatan umat Islam. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Baik, kita lanjut ke materi politik Islam. Pengertian politik Islam. Politik berasal dari bahasa Inggris yaitu politics yang diambil dari kata polis yang berarti negara kota. Pembicaraan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama dalam hubungan timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan. Selain itu juga dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, konflik, atau kata-kata yang serumpun. Tujuan politik Islam yaitu bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan etika politik Umar bin Khattab yang hasilnya bisa dikembangkan bukan hanya dalam ilmu pengetahuan tapi juga dapat diamalkan bagi siapapun yang berperan aktif dalam memegang kekuasaan dan membuat kebijakan politik. Mari kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Tujuan ekonomi Islam memiliki 4 tujuan utama, yaitu 1. Menempatkan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. 2. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan di akhirat. Yang ketiga, meraih kesuksesan perekonomian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menghindari kekacauan dan kerusuhan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam yang ada di Indonesia yaitu Bank Indonesia menyepakati komitmen pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan 3 lembaga yaitu DSN MUI atau yang disebut Dewan Syariah Nasional Majelis Umum Indonesia. Yang kedua, Badan Wakaf Indonesia atau yang disingkat BWI. Dan yang ketiga adalah Basnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Baik, selanjutnya kita akan ke materi yang terakhir yaitu toleransi antar umat beragama dalam Islam. Toleransi atau samaah adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama.
Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.